ibu rumah tangga, ya, yang mengurusi anak. Kebetulan ada sedikit problem rumah tangga. Akhirnya saya fokus langsung terjun ke bagaimana sih kita sebagai perempuan harus mandiri, tidak bergantung ke orang lain gitu. Makanya saya harus mempunyai pemikiran untuk berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Tirem Podcast, kita berjumpa kembali. Kali ini Tirem Podcast sudah berjalan di podcast kelima. Kali ini Tirem Podcast kedatangan tamu pelaku UMKM. Dia salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Beliau ini pelaku usaha makanan ringan, teman-teman. Makanan ringan berupa yang mempunyai produk yaitu stik sayur, teman-teman. Langsung saja teman-teman dari Tirem Podcast kita suruh beliau untuk berkenalan. Beliau sudah hadir di Tirem Podcast. Langsung saja kita sapa tamu kita yang sudah datang pada kali ini pada Tirem Podcast yang kelima. Triwan kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Selamat sore. Pertama kali ini saya ikut podcast, jadi mohon maaf bila ada sedikit grogi ya. Gak apa-apa Mbak. Alhamdulillah kali ini podcast kelima, teman-teman, kedatangan seorang perempuan. Biasanya tamu podcast Tirem tamunya itu 4 kali, yang kemarin itu cowok semua. Alhamdulillah sekarang cewek, teman-teman. Nah, kali ini beliau merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Pati, teman-teman. Baik, langsung saja suruh berkenalan, teman-teman. Monggo Mbak untuk berkenalan, nama dan alamatnya, monggo. Assalamualaikum. Nama saya Bu Neng, rumah saya di Margorejo, tempatnya di belakang Plaza Pragulan. Oh, gitu. Produksi saya ini stik sayur. Stik sayur kan biasanya kalau yang di pasaran itu kan hanya seledri, terus keju. Nah, ini saya modifikasi dan inovasi dengan aneka sayuran. Oh gitu. Nah, gini teman-teman, beliau Mbak Neng ini, namanya Mbak Neng, dia tinggalnya alamatnya di belakang Plaza Pragulan, Kabupaten Pati. Itu tepatnya di Kecamatan Margorejo ya, Mbak? Ya. Desanya ikut mana, Mbak? Margorejo juga. Oh, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo. Tentunya Kabupaten Pati, teman-teman. Beliau ini salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif atau pelaku UMKM bergerak di bidang makanan ringan, teman-teman. Dia mempunyai produk yaitu stik sayur, makanan ringan stik sayur, teman-teman. Oh iya, Mbak Neng. Sebelum kita lanjut untuk yang lebih jauh, begini Mbak Neng, ini ada kenang-kenangan dari sponsor kami, yaitu berupa kaos Mbak Neng. Ini dari sponsor kami dari Hotel Sapin, Mbak Neng. Mohon untuk diterima. Sebelumnya ini diterima dulu. Ini kaosnya Mbak Neng. Jadi ini kenang-kenangan sponsor dari Hotel Sapin untuk Tirem Podcast. Ini untuk disuruh diberikan kepada narasumbernya, kepada tamu. Untuk itu Mbak Neng, mohon diterima dan bisa dipakai dulu Mbak. Oke. Ya, terima kasih untuk Hotel Sapin. Itu dilepas dulu nggak apa-apa, dipakai sebentar nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah teman-teman, ini untuk podcast kelima ini, dan selanjutnya nanti kita disupport sama Hotel Sapin. Hotel Sapin itu adalah kepunyaan yang punya hotel Bapak Saiful Arifin. Beliau juga wakil bupati di Kabupaten Pati, teman-teman. Warnanya putih, nggak kekecilan enggak? Itu agak dilenggarin nggak apa-apa. Nah, sip, gitu. Oke, makasih. Alhamdulillah, makasih, cantik banget. Baik, kami lanjut teman-teman untuk ngobrol lebih jauh bersama Mbak Neng. Mbak, suaranya agak keras, nggak apa-apa Mbak ya? Begini Mbak Neng, ini yang mau saya tanyakan. Sejak kapan Mbak Neng mempunyai usaha
di bidang makanan ringan berupa stik sayur Mbak Ning? Mohon untuk diceritakan Mbak Ning. Sebenarnya udah lama sekali, itu 2013, dan itu memang tidak mudah ya untuk menembus pasar makanan ringan, apalagi yang stik itu udah pasaran di mana-mana sudah ada. Makanya gimana sih stik sayur yang biasa itu biar bisa diterima masyarakat, makanya saya buat inovasi itu. Jadi 2013 itu aduh sangat-sangat perjuangan sekali. Ini gini Mbak, di 2013 Mbak Ning sudah memulai usaha di stik sayurnya tadi ya. Tapi sebelumnya itu Mbak Ning kesibukannya atau bekerja apa Mbak? Sebelum mempunyai ide atau mempunyai gagasan untuk membuat produk stik sayur Mbak? Sebelumnya saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, yang mengurusi anak. Kebetulan ada sedikit problem rumah tangga. Akhirnya saya fokus langsung terjun ke bagaimana sih kita sebagai perempuan harus mandiri, tidak bergantung ke orang lain gitu. Makanya saya harus mempunyai pemikiran untuk berbisnis walaupun secara kecil-kecilan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum menggeluti atau mempunyai usaha stik sayur sebagai ibu rumah tangga seperti itu ya. Untuk ini Mbak, anaknya berapa Mbak? Anak saya 2. Ada 2 ya? Ya. Yang usia berapa Mbak? Sekarang udah yang besar itu udah kuliah. Udah kuliah, alhamdulillah udah kuliah. Alhamdulillah. Semester 4 ini. Semester 4. Yang anak kedua nih cewek, SMA kelas 1. SMA kelas 1. Tapi kalau saat ini nih ya, daring semua ya? Iya. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah bisa sampai kuliah dan sampai SMA ya. Alhamdulillah. Itu padahal perjuangan seorang ibu ya. Seperti itu ya Mbak Ning. Terus gini Mbak Ning, untuk pemasarannya Mbak Ning selama ini memasarkan produknya stik sayurnya ini sejauh mana Mbak? Selama ini dimulai dari 2013 sampai sekarang ini itu pemasarannya lewat apa aja atau sampai sejauh mana Mbak? Itu pertama kali itu awalnya itu kan saya tidak ada rencana untuk membuat stik ya. Kebetulan kan anak saya itu sulit sekali makan sayur dan dia itu suka jajan yang nggak sehat. Misalnya kebanyakan micin atau kebanyakan obat-obatan kayak gitu yang pabrikan gitu, mohon maaf bukan apa-apa, cuma setelah makan itu biasanya saya sakit gitu loh, kadang atau panas. Akhirnya terpikir gimana sih membuat camilan sehat yang bisa dimakan anak-anak sebanyak gitu. Berarti tanpa bahan pengawet seperti itu ya Mbak. Berarti murni apa ini namanya yang dari apa ini berarti tanpa pengawet, tanpa micin, tanpa gitu. pewarna. Kayak gitu. Terus untuk pengganti seperti micin, seperti bahan pengawet itu dari apa Mbak? Saya nggak pakai itu ya, biasanya saya hanya pakai garam dan kaldu. Kaldu itu sudah halal juga dan khusus untuk industri. Kalau untuk pewarnanya Mbak, itu pakai apa? Pewarna alam atau gimana kayak gitu? Kalau pewarnanya itu kan ada merah itu dari cabai. Ya? Kalau hijau itu bisa dari brokoli, sawi, sama bayam. Terus kalau kuning itu bisa dari wortel, jagung manis. Terus ada yang buah bit, buah naga. Artinya semua bisa dijadikan stik untuk kreasi inovasi ya. Berarti gini ya Mbak, omong asli apa nane sayur itu mau digopo warna ya Mbak, ya Allah. Jadi warnanya nanti bisa cantik, merah, kuning, hijau. Kalau di display itu cantik. Soal pemasaran tadi. Pemasaran. Awalnya tuh sebenarnya nggak sengaja, mungkin itu waktu nunggu anak sekolah ceritanya pertama kali. Itu kan biasanya ibu-ibu itu kan banyak. Nah, kebetulan saya buat banyak stik itu. Terus saya bawa ke sekolahan. Kebetulan saya buat stik bayam. Terus saya incip-incip ke ibu-ibu. Kebetulan dulu SD Pati Kidul itu kan banyak ibu-ibu yang pada ngerumpi, ada yang apa itu namanya Mbak kalau kayak di pamer itu namanya apa? Incip-incip. Ya, saya udah sengaja. Terus saya incip-incip sama ibu-ibu itu loh. Kok pada antusias, kok saya pesen sekilo. Terus ada yang request, Mbak aku yang wortel lah, pakai apa lah. Akhirnya ini enak ya buat bisnis gitu. Ya pertama kali itu diinjak-injak itu. Terus tapi kan tidak
langsung terus gitu ya Mas. Misalnya 1 bulan 3 bulan, kalau pesen terus kan mesti bosen. Nah, gimana caranya? Saya mikir gimana pemasaran lagi. Akhirnya tahun berikutnya saya itu door to door dari kantor ke kantor. Wah, itu perjuangan sekali. Itu berarti dimulai dari 2013 ya. Mulai dari sekolah seperti itu, ibu-ibu yang nunggu sekolahan terus door to door ya, hampir 6 bulan kan di sekolahan. Sekolahan udah pada bosen, langsung saya door to door dari kantor ke kantor. Berarti malah teringat ini Mbak, siapa yang pengusaha katak pendek itu ya? Siapa itu? Dok Sadina ya? Ya, nah, itu kan bisa. Dia awalnya juga door to door menawarkan telur-telur kayak gitu. Jadi kalau cuma injek-injeknya, injek saya kasih injek-injek semua gitu. Baru saya tawari produk. Pertama kali itu memang harus injek-injek dulu kan. Mereka sudah ngerti rasanya. Oh enak, oh kok lain gitu. Pasti mereka pesen. Sip ini. Baik teman-teman. Ini salah satu pelaku UMKM, seorang perempuan yang sangat tangguh. Dia nggak mengenal lelah dan nggak mempunyai jiwa yang putus asa. Dia tetap berusaha keras, mandiri. Gimana caranya produk saya bisa ada yang beli, bertahan dan ada yang beli. Yang penting ada yang beli. Ya, betul. Terus ini Mbak, untuk pemasarannya selain itu sampai berjalannya waktu itu, apakah Mbak Ning ini melalui media sosial atau melalui offline pameran atau apa kayak gitu Mbak? Ya, pertama kali saya door to door juga itu offline, saya juga online dulu pakai Facebook, pakai Instagram. Dulu kan belum begitu banyak, jadi saya bisa fokus produksi sama fokus online. Terus saya juga ikut pameran, sering saya kerjasama dengan di beberapa dinas koperasi, dinas disperindak, pameran di mana-mana. Alhamdulillah itu lumayan penjualannya. Ada online saya agak terpuruk karena fokus pameran sama produksi. Gini teman-teman, sebenarnya Mbak Neng ini adalah teman juga dulunya pelaku UMKM. Itu dia sering ketemu, sering bareng di pameran-pameran. Makanya dia berceritanya untuk pemasaran di pameran pintar banget. Saya juga ingat teman-teman, Mbak Ning ini jago dalam pameran di pemasaran, menawarkan produk kepada pengunjung di pameran teman-teman. Jago banget, bagus itu. Memang intinya kalau pameran itu kita harus agresif, Mas. Kita tidak boleh pasif. Karena pameran itu kan gimana sih caranya pengunjung itu melirik produk kita, melirik stand kita kan. Kalau kita cuma duduk manis, padahal kan itu stand banyak. Iya betul. Iya kan? Iya. Podo ngerasa Makanya gimana caranya menarik. Bahkan teriak-teriak kalau saya pameran, teriak-teriak injek-injeknya gratis gitu. Pokoknya lebih semangat dan gimana caranya pengunjung itu ke stand saya harus borong produk saya. Betul. Itu gini teman-teman, itu yang disampaikan Mbak Neng tadi itu merupakan strateginya beliau. Ya, itu adalah strategi gimana caranya kalau pameran pengunjung masuk terus beli produk yang beli. Harus itu. Kalau udah injek-injek harus beli. Nah itu suatu strategi bisa ditiru teman-teman nantinya kalau ada pameran, tapi saat ini belum ada. Off dulu. Terus gini Mbak, yang saya pertanyakan kembali Mbak, ini untuk menindaklanjuti tadi online, untuk pemasaran online itu melalui apa Mbak? Yang selain Facebook itu apa aja? Dulu saya buka lapak, marketplace ya? Iya, kayak sempat gitu. juga buka itu, tapi ya akhirnya merasa nggak bisa fokus ke online, kan harus standby ya Pak, itu kan harus langsung fast respon gitu loh. Akhirnya kan saya kontak-kontak antara produksi, akhirnya untuk sementara ini online saya untuk off dulu, saya fokus ke offline. Tapi untuk saat ini, tapi yang dulu-dulunya kan tetap di online kan? Iya, betul. Tapi untuk saat ini masih jalan tapi online-nya. Soalnya ini masa pandemi loh, Mbak. Iya, tapi justru saya online malah. Saya fokus ke offline karena memang pemasaran ke offline saya itu lebih luas gitu. Gini berarti paham. Ini saya paham, Mbak. Apa berarti lebih efektif di offline-nya untuk saat ini ya, untuk produk saya, untuk stick sayurnya ya itu. Saya sudah bekerja sama dengan Indomaret, beberapa toko yang harus saya retail seperti itu ya. Harus saya kirim produknya. Kalau online kan 1, 2 gitu kan. Tapi kalau seperti itu kan harus banyak kata besar. Oke Mbak.
Kayaknya seru Mbak, tapi aku kok butuh ngopi sih. Mau Mbak, monggo Mbak nek arep diombe sik. Gitu. Kopi sik gak apa-apa. Ngopi-ngopi dulu ya. Ngopi. Gak apa-apa diunjuk gak apa-apa. Ini kopi tiram teman-teman. Kalau mau pesen monggo nanti bisa menghubungi kami. Nuwun sewu aku ngerokok ya Mbak, gak apa-apa ya. Halo ini Mbak, ini saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Apa selama ini Mbak Ning dalam usaha menekuni usaha stik sayur, apakah sudah mendapatkan izin-izin resmi dari katakanlah seperti yang makanan ringan itu seperti PRT, terus apa ini halal seperti itu apakah sudah resmi semua, sudah punya semua Mbak seperti perizinan? Alhamdulillah sebelum pameran itu kan kita harus kerjasama dengan dinas kan ya. Dari pihak dinas itu memang harus semua produk harus ada izinnya ya, dari PRT. Kalau halal itu alhamdulillah dapat fasilitas. Kalau PRT juga fasilitas dong Mbak? Kalau PRT memang gratis sih Mas. Kalau halal kan harus membayar ya. Kalau UMKM seperti kita ini 3,5 juta berapa tahun ya? 2 tahun ya? Enggak, kan saya bukan makanan ringan. Saya kan kerajinan. 2 tahun 3,5 kan lumayan kan. Tapi PRT itu gratis ya. Terus kalalnya juga sudah punya ya? Alhamdulillah sudah lengkap komplit. Jadi bisa masuk ke supermarket atau ke swalayan. Oh iya, apa berarti yang kriteria persyaratan untuk masuk supermarket yang harus lengkap semua ya, berarti betul, kayak gitu ya Mbak? Sekali harus komplit. Terus kalau kepingin masuk ke Indomaret apa toko-toko retail, ya, toko modern, itu harus melalui siapa atau Mbak Neng menemui bosnya sendiri seperti itu? Enggak ya? Tidak semudah itu sebenarnya. Kebetulan alhamdulillah itu dinas Disiperindak itu Disiperindak Pati mengadakan temu bisnis berapa tahun yang lalu, saya sudah lupa ya, 5 tahun yang lalu, temu bisnis dipertemukan dengan toko-toko retail. Nah dari kita UMKM se-Kabupaten Pati dikumpulkan, disuruh mengumpulkan sampel produk-produk kita. Nah dari pihak toko retail itu yang memilih nanti. Oh gitu, berarti diseleksi sama toko retailnya. Mana yang layak, mana yang tidak kayak gitu ya. Terus produk-produk yang belum ada di toko retail itu, biasanya Pak produk yang sudah ada itu biasanya nggak lolos. Karena memang di toko itu sudah ada. Makanya untuk teman-teman, ini saran saya yang ingin masuk ke toko-toko retail itu membuat produk yang belum ada, ya beda, belum ada gitu ya. Misalnya sama-sama keciput, tapi gimana sih membuat keciput yang beda dari yang di pasaran gitu. Itu lebih peluangnya tuh lebih besar. Lebih besar untuk bisa masuk ke toko retail seperti itu. Baik Mbak, gini Mbak, sebelum kita lanjut untuk ngobrol yang lebih seru tentang usahanya Mbak Ning, ini saya mempunyai videonya, jadi kita tonton bareng-bareng. Teman-teman, begini, sebelum Mbak Ning datang di Tirem Podcast, dari tim podcast atau tim kreatifnya ini sempat datang di rumahnya Mbak Ning, meliput Mbak Ning kesibukannya sehari-hari membuat usaha stik sayur. Sudah dipersiapkan, monggo kita bisa tonton bareng-bareng teman-teman untuk melihat menonton videonya Mbak Ning yang setiap harinya membuat stik sayur. Monggo kita tonton bareng-bareng.
itu tadi video kesibukannya Mbak Ning membuat produk stik sayur setiap harinya yang di rumah. Baik, kita lanjut untuk ngobrol yang lebih seru lagi bersama tamu kita Mbak Ning, seorang bos, katakanlah bos lah pokoknya, bos stik sayur pokoknya. Amin, amin, amin. Gini Mbak, ini tak lanjut untuk pertanyaan berikutnya Mbak. Dari segi pemasarannya Mbak Ning tadi melalui online, pameran, apakah pernah Mbak Ning dipeseni sama pejabat Mbak? Kayak gitu Mbak? Alhamdulillah lebaran kemarin. Lebaran sebenarnya teman-teman lolos parcel ya. Oke, gitu. Ya, kita mendapat hampir 150 piece. Itu pada saat pandemi ada orderan yang begitu banyak, itu kami udah luar biasa. Alhamdulillah, berarti membantu di saat pandemi. Betul banget. Gitu ya. Kemarin kan pandemi kemarin sangat drop ya. Hampir 50% omset itu hilang itu. Ngeri. Ya, semuanya Mbak, semuanya sangat berpengaruh karena pandemi ini benar-benar berpengaruh ya. Doa kita bersama mudah-mudahan segera berakhir pandemi. Gini Mbak, Mbak Ning punya saudara di luar kota? Ada yang dari Semarang, karena memang saya asli dari Semarang. Mbak Ning asli Semarang? Semarang. Kelahiran Semarang berarti ya? Betul. Terus masuk ke Padi? Terus suami udah di sini, almarhum suami di sini. Tahun berapa masuk ke Padi Mbak? Berapa ya? Anak saya sekarang 20. Oh gitu. Tahun Dari 2000 kali ya. Pokoknya wis tahun piro lah pokoknya. Sampai pacaran sudah warga negara Pati soalnya. Terus ini Mbak, saudaranya yang di Semarang, kalau ke Pati biasanya nginep di mana Mbak? Kalau sedikit itu biasanya di rumah ya, tapi kalau banyak ada adik-adik, ada ponakan itu kadang ya bingung juga. Mencari tempat untuk tidurnya bingung gitu ya Mbak? Bingung juga, ada info ini. Gitu ya Mbak. Gini Mbak, nggak usah bingung. Mbak Ning kalau ada saudaranya datang ke Pati yang dari luar kota atau luar daerah datang ke Pati, bahkan atau teman-teman, nggak usah bingung-bingung. Di Pati ini ada hotel Mbak. Oh iya. Ada hotel yang sangat mewah, warganya juga terjangkau kepada masyarakat, fasilitasnya juga lengkap. Jadi untuk disarankan atau diberitahu jika datang ke Pati, monggo bisa menginap di Hotel Sapin Mbak. Siap. Itu tempatnya di Kota Pati Mbak. Hotel Sapin itu punya Jalan Diponegoro ya? Iya betul, itu punya Pak Wakil Bupati Pak Saiful Arifin. Monggo nanti kalau ada saudara atau teman, kemungkinan ada teman atau saudara yang datang ke Pati, bingung mencari penginapan, rekomendasi ada Hotel Sapin, monggo Mbak. Oke, terima kasih infonya. Iya sama-sama. Saya lanjut Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. Selama ini sejak tahun 2013 sampai 2021 ini, pernah nggak Mbak Ning dalam usahanya ini mendapat bantuan berupa dana kah atau alat kah? Pernah nggak seperti itu? Alhamdulillah ya, masa pandemi ini memang sangat-sangat berdampak ke UMKM. Terus kebetulan sekali saya mendapat bantuan beberapa bahan baku, tepung, terus gula, ada minyak, itu dari Dinas Koperasi Provinsi. Terus baru-barusan kemarin itu juga dapat dari bahan baku dari Dinas Disperindak Provinsi. Oh, dari gitu. Terus kemarin alhamdulillah lolos juga di BIP ya, bantuan. Alhamdulillah. Kemenparekraf. Kemenparekraf. Itu bersyukur banget karena memang dari 17.000 UMKM se-Indonesia hanya 800 termasuk saya itu sudah patut amazing. Bersyukur Mbak ya? Bersyukur. Tapi saya dapat informasi Mbak. Iya. Saya dapat informasi juga kalau BIP itu teman-teman, kemarin memang dari Kemenparekraf itu mempunyai program teman-teman. Dia mengeluarkan bantuan, satu bantuan intensif pemerintah, yang kedua bantuan reguler. Ya, betul. Yang kalau reguler itu 200 juta dari Kemenparekraf, yang BIP 20 juta. Betul. Itu infonya Pati ada 3 orang kayaknya yang lolos. 4 iya. Kayaknya 3. Kayaknya 3. Itu alhamdulillah salah satunya Mbak Ning ini lolos juga teman-teman. Hebat juga. Berarti proposalnya
masuk pinter bikin proposal teman-teman. Kebetulan itu mungkin alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur ya. Bersyukur alhamdulillah. Kayak gitu. Terus gini Mbak, untuk bantuan itu saat pandemi ya Mbak? Iya betul. Tapi yang sebelum pandemi apakah pernah ada perhatian atau dapat bantuan dari pemerintah daerah, dari parti atau dari pemerintah yang lain? Mungkin bantuannya bukan berbentuk bahan baku atau bantuan modal, tapi bantuan berbentuk kita ikut pameran gitu, itu sudah termasuk bantuan kita ya kan. Kita ikut pameran gratis ke Jakarta, fasilitasi. Betul. Kadang kita juga ikut pelatihan gratis juga, banyak sekali sih. Terus gini Mbak, maaf tak potong. Ya. Keuntungan mengikuti pameran ini apa Mbak? Wah. Yang kalau di luar kotanya, kalau di dalam kotanya ya sudah paham lah. Tapi kalau yang di luar kotanya itu kita diajak dinas, diajak siapa aja untuk pameran di luar kota itu keuntungannya ada di mana Mbak? Biar teman-teman tahu Mbak. Sebenarnya banyak sekali. Yeah. Kalau pameran mindset kita itu bukan hanya di penjualan, tapi di koneksi ya teman. Kita bisa mengerti dan tahu dan ketemu dengan sesama teman UKM dari berbagai daerah. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu nanti UKM Jawa Tengah akan kumpul di situ. Dan itu bagus sekali untuk kita sharing-sharing lah. Kita tidak harus berupa uang ya keuntungan, tapi kita berupa ilmu itu juga luar biasa. Salah satunya seperti itu. Kalau salah banyaknya banyak sekali. Tidak disebut. Begini Mbak, mungkin gini Mbak. Dari keuntungan pameran yang kita ikuti di luar kota, itu satu, ajang promosi. Betul. Kedua, menambah koneksi, menambah link. Nah, setelah kita pameran itu, ya kita harus bisa menjaga koneksinya itu, menjaga linknya. Terus kita sudah diuntungkan dengan mempromosikan produk-produk kita. Seperti itu ya Mbak. Baiklah, itu untuk Mbak Neng sudah sejauh mana Mbak? Maksudnya gini, yang paling jauh Mbak Neng ini pamerannya pernah nyampe kemana Mbak? Yang paling berkesan itu di Jakarta. Jakarta? Di mana itu Mbak? Dulu itu ada batik sama kerajinan. Tempatnya di mana? Taman Mini. Wah, jalan-jalan. Satunya lagi di Taman Mini itu 2 kali. Yang ikut dinas pariwisata sama ikut kabupaten. Aku udah lupa sekali, udah lama. Udah lama ya. Lama banget. Tapi masih di sini ada. Iya, ya gini Mbak. Apa cara bersyukur alhamdulillah. Tetap pokoknya yang penting bersyukur. Masih diberi kesempatan untuk bisa promosi pameran walau apa selain di daerah sendiri itu di bisa Bandung keluar kota. Nah, itu diajak Bapeda ya ke Bandung. Di Jakarta itu juga beberapa kali. Terus di Semarang udah sering banget, di Magelang, di Boyolali, di Jogja udah banyak dulu pameran terus. Berarti itu kan ya bisa keuntungannya bukan cuma dipromosi atau apa ini menambah koneksi, tapi pengalaman juga. Pengalaman juga kita bisa di luar daerah ketemu sama teman-teman pelaku UMKM yang lain di luar daerah lah. Kita lebih bangga dengan produk kita itu loh Pak. Jadi gini teman-teman, selain kita mempunyai bersyukur bisa pameran luar kota, kita juga sebenarnya tujuan kita apa? Mempromosikan. Ya, jadi mempromosikan ini loh UMKM daerah kami, daerah kita Pati. Jadi kita tunjukkan, kita promosikan ke masyarakat umum, masyarakat luas teman-teman, seperti itu. Di Pati ini ada produk seperti itu loh. Kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi Mbak. Tadi setelah saya bertanya bantuan tadi, ini untuk pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah agak lama, kita mempunyai kesibukan yang lain soalnya. Kita persingkat saja, lain hari kita nanti bisa disambung podcastnya lagi. Untuk yang terakhir Mbak Neng, harapan Mbak Neng sendiri ke depan seperti apa Mbak? Semoga ini pandemi COVID ini segera berakhir ya. Amin. Semoga kita bisa produksi seperti sedia kala tanpa otomatis itu akan selama ini itu omset turun. Makanya itu semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan bersemangat lagi berproduksi dan seperti biasa sedia kala biar semangat. Intinya gini,
agar pandemi corona ini atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir, biar berproduksi seperti yang dulu lagi sebelum ada pandemi kan. Banyak banget seperti pemesanan atau produksi kita kan banyak banget. Jadi biar harapan kita pandemi berakhir dan produksi kita biar lancar kembali, biar pelaku UMKM semua pelaku UMKM bisa bangkit kembali, ekonomi Indonesia negara kita bisa bangkit kembali. Betul. Oh iya Mbak, sebenarnya bukan terakhir tadi. Ini ada sesuatu. Mbak Ning tadi kesini bawa produk gak ya? Lupa saya. Mana ini yang dibawa Mbak Ning tadi? Ini teman-teman. Ini salah satu produk. Ini adalah salah satu produknya Mbak Ning. Ini stik sayur. Mbak Ning membuat produk seperti ini. Ini bahannya tepung ya Mbak Ning? Betul, tepung. Tepung terus dicampur dengan daun jeruk. Kalau itu rasa daun jeruk. Ini rasa jeruk. Tapi berarti Mbak Ning ini bisa membuat stik sayur berbagai macam sayuran. Betul, ya? Iya. Kalau yang ini yang di bawah daun jeruk. Berarti selain daun jeruk, sayuran apa aja ya? Bayam, brokoli. Kalau yang masuk di retail, yang seluruh Kabupaten Pati itu ada 4 varian. Ada cabai, daun jeruk, duri bandeng, sama bayam ya. Duri bandeng bisa ya Mbak? Iya betul, duri bandeng selama ini dilimbahkan. Kita pikir itu nggak berguna, selama ini nggak berguna. Saya olah, akhirnya alhamdulillah ya antusias juga. Udah masuk ke retail dan menjadi makanan. Berarti gini teman-teman, Mbak Ning ini bukan stik sayur saja. Dia juga bisa membuat stik makanan ringan stik, tapi bahannya dari duri bandeng yang dibuang. Dari bandengnya, tapi dari durinya. Berarti yang tulang yang dibuang ya, teman-teman. Itu ketimbang dibuang dimanfaatkan untuk membuat stik makanan ringan seperti ini ya Mbak. Kalsiumnya sangat tinggi sekali dan tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa warna. Jadi kita makan itu enak dan bergizi. Wah sip, mantap. Ini Mbak, ini yang tak tanyakan kembali Mbak. Untuk satu bungkus kayak gini harganya berapa Mbak? Kalau untuk retail itu sekitar 12.000 sampai 13.000 di toko-toko. Terus kalau reseller? Reseller enggak apa-apa seperti sini ya. Enggak ada apa-apa ya? Enggak apa-apa. Itu per bungkusnya 9.000. Siapa tahu nanti teman-teman kalau mau jual kembali kan reseller. Kepengen menjadi resellernya Mbak Ning, monggo. Itu dari saya 9.000, nanti bisa dijual 12.000 sampai 13.000. Oke gitu. Ada berapa varian lagi? Kalau ini kan varian yang ekonomis. Saya juga buat varian yang premium. Itu tingkatannya lebih atas lagi ya. Dari rasa terus aroma semua ada. Terus harganya juga lebih mahal lagi. Baik teman-teman. Jadi teman-teman, ini produknya Mbak Ning, stik sayur. Ini salah satu yang dibawa di Tirem Podcast. Ini stik sayur. Bahkan beliau juga membuat stik sayur duri bandeng teman-teman. Untuk teman-teman yang mau membeli silahkan bisa mencari di toko-toko modern. Untuk di Kabupaten Pati ya, ada ya di toko-toko retail atau modern. Selain itu teman-teman bisa datang langsung ke rumahnya Mbak Ning di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati teman-teman tentunya. Untuk yang teman-teman ingin reseller juga nanti bisa menghubungi Mbak Ning sendiri lewat WA-nya. Oh iya Mbak, mohon untuk Mbak Ning menyampaikan media sosialnya sama nomornya ya, biar teman-teman tahu. Selama ini untuk sementara saya IG ya sama WA. Ya oke, nggak apa-apa. IG-nya mohon untuk disebutkan dan terus dilanjut dengan nomor WA-nya. Dan IG itu Ning Yulia, itu merek ya, merek saya Ning Yulia Snack. Itu nanti IG-nya, kalau WA-nya nomornya Mas. Iya nggak apa-apa sih. 085, ini khusus WA ya. 085 865 363 953. Oke. Itu teman-teman media sosial dan nomor WA-nya Mbak Ning yang sudah disebutkan. Jadi teman-teman kalau berminat atau ingin membeli produknya Mbak Ning bisa lewat media sosialnya Instagram atau nomor HP-nya, nomor WA-nya tadi sudah disebutkan teman-teman, atau bisa langsung datang aja ke rumahnya, nggak apa-apa teman-teman. Oh iya Mbak, yang terakhir lagi nih.
kendala Mbak? Oh, iya. Selama ini kendalanya apa Mbak? Mempunyai usaha stik sayur Mbak? Kendala itu memang kita di pemasaran ya. Pemasaran. Sebagus-bagusnya produk kita pada pemasaran kita nggak bisa, kita akan tetap jauh juga. Makanya gimana sih pemasaran kita agar lebih luas, lebih diterima gitu. Kendalanya di situ. Tapi ya alhamdulillah dengan kesabaran dan ketekunan ya insya Allah akan semua berjalan. Betul. Ini teman-teman, ya semua pelaku UMKM memang banyak yang mengatakan kendala di pelaku UMKM adalah pemasaran. Itu paling utama sebenarnya ada di pemasaran, bukan permodalan ya. Kalau permodalan kan sudah banyak bahwa yang menawar-menawari. Sebanyak modal apapun kalau pemasaran nggak bisa. Kita kan malah buntu nanti. Itu yang paling utama adalah sebenarnya ada di pemasaran teman-teman. Dan sistem Mas, itu sistem itu padahal saya yang nggak setuju juga dengan sistem konsinyasi selama ini. Memang sangat zolim ya buat UMKM, tapi ya memang semua rata-rata pakai sistem konsinyasi. Tapi sekarang saya semua toko saya pilih-pilih, saya tidak menerima sistem konsi. Saya hanya menerima sistem cash sama sistem tempo. Kalau ada toko yang pakai sistem konsi saya resikonya saya cancel soalnya kita kan muter terus kan gitu. Kalau kita muter tapi di situ mandek kan terus dari mana kita dapatnya kan gitu. Makanya saya nggak menerima toko-toko yang pakai sistem konsi. Oke Mbak Ning, terima kasih ya, teman-teman. Ada satu Mas pesan-pesan untuk teman-teman. Oh gitu. Gini teman-teman, ini ada tip atau pesan dari Mbak Ning Zula. Monggo untuk bisa disampaikan. Ada sesuatu nih buat UMKM selama pandemi ini. Saya hanya berpesan satu, tetap semangat, ya yakin, karena memang masa pandemi ini memang luar biasa dampaknya bagi kita UMKM, apalagi makanan ringan ya. Yang pertama yakin tuh, yang kedua tetap bergerak, apapun harus kita bergerak, pelan-pelan tetap bergerak ya. Bergerak dalam arti kita jangan berhenti untuk memproduksi, untuk promosi, kita harus tetap bergerak apapun itu. Yang ketiga, jangan bandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Itu sangat-sangat fatal. Karena memang kesuksesan itu kan relatif. Ya itu aja Mas, teman-teman UMKM, semoga semangat. Oke. Baik teman-teman, itu tadi yang terakhir yang disampaikan Mbak Ning bisa untuk semangat kita, pemicu kita khususnya bagi para pelaku UMKM. Kita biar enggak terpuruk walaupun di masa pandemi, kita harus tetap bangkit, bersemangat, kita bergerak terus gitu. Itu sebenarnya sama seperti saya. Jadi bukannya kita kalah sama pandemi, harus kita kalah namanya pandemi, betul nggak? Kalian bertahan sampai saat ini udah luar biasa. Baik Mbak, kiranya cukup sekian podcast kelima dari Tiram Podcast. Saya berterima kasih sekali kepada Mbak Ning yang sudah jauh-jauh datang ke Tiram Podcast, menyempatkan waktunya datang ke sini. Kami berharap dari Tiram Podcast, Mbak Ning semoga usahanya semakin lancar, semakin maju dan tetap semangat. Dan kami juga berharap semoga Mbak Ning sekeluarga tetap sehat. Jangan lupa dimanapun tempat prokes tetap dipatuhi, soalnya pandemi belum berakhir Mbak ya. Gitu aja, terima kasih Mbak Ning atas kehadirannya. Dan teman-teman, gitu aja podcast yang kelima kali ini. Kita kedatangan tadi ngobrol dengan Mbak Ning, salah satu pelaku UMKM yang mempunyai usaha stik sayur teman-teman. Kita berjumpa kembali di podcast selanjutnya dan minta doanya semoga Tiram Podcast bisa berkembang gitu, ya. Minta doanya. Cukup sekian teman-teman, salam kreatif, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.